Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat Kafah Channel dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa selalu disehatkan, dirahmati, dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat baik dalam aktivitas kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari dinasti Mughal, yaitu tentang sejarah singkat dari Sultan Zahiruddin Muhammad Babur. Baik, kita langsung menuju ke pembahasannya, yaitu Babur bernama lengkap adalah Zahiruddin Muhammad Babur. Lahir di kota Fargana, sebuah kota kecil yang terletak di sebuah negeri yang dibatasi dengan sungai Amudarya dan Syirdarya. Secara genealogis, Babur merupakan cucu dari Timur Leng dari pihak ayah dan keturunan Genghis Khan dari pihak ibunya. Ibunya bernama Kutluk Nigar Hanum, sedangkan ayahnya bernama Umar Mirza. Dia adalah sang penguasa kota Fargana. Sejak kecil Babur dididik dengan sangat baik. Ia pandai menulis, ia bisa menunggang kuda, pandai memburu, dan seorang pendekar yang baik. Bahkan sebelum ia dipanggil untuk mengisi tempat ayahnya, ia telah memberikan bukti bahwa ia memiliki kualitas sebagai pemimpin seorang laki-laki. Ia terpilih untuk memerintah ibu kota selama ketidakhadiran ayahnya di Ahsi, ketika ayahnya yaitu Umar Mirza meninggal dunia pada hari Senin tanggal 8 Juni tahun 1494. Zahiruddin Muhammad Babur mewarisi daerah Fargana. Saat itu Babur masih berusia 11 tahun. Ia berupaya untuk mengatur sumber daya alam yang ada di sana. Zahiruddin Muhammad Babur bercita-cita menguasai Samarkand, yang merupakan kota terpenting di Asia Tengah pada saat itu. Babur bergerak menuju Samarkand dan dia menyerahkan segala urusan di kota Fargana kepada Auzun Hasan dan Ali Dostanghai. Sementara itu, Sultan Samarkand, Baisanghar, menyadari bahwa saudaranya yaitu Sultan Ali telah memperbarui serangan untuk melawannya. Dengan bergabung dengan Sultan Ali, Zahiruddin Muhammad Babur bergerak maju menuju kota Samarkand. Kemudian Babur mengepung Samarkand selama 7 bulan. Pada saat itulah Sultan Baisanghar beserta 300 pengikutnya menderita kelaparan dan melarikan diri ke Kudus, yaitu untuk mencari perlindungan kepada Khosrowshahi. Zahiruddin Muhammad Babur menduduki Samarkand tidak begitu lama, karena di kota Fargana yang merupakan ibu kotanya mengalami sedikit permasalahan. Sultan Ahmad Tambal menuntut bahwa Andijan dan Ahsi harus diserahkan kepada Jahangir, yaitu saudara dari Zahiruddin Muhammad Babur. Sultan Ahmad Tambal ingin menggunakan pangeran muda tersebut, yaitu Jahangir, untuk kepentingannya sendiri. Selain itu, Sultan Ahmad Tambal juga menuntut Andijan dan Ahsi harus diserahkan kepada Mahmud dan juga Elderhan.
Kemudian ketika usulannya ditolak oleh Zahiruddin Muhammad Babur, Sultan Ahmad Tambal mengebom benteng Anjidan. Lalu Zahiruddin Muhammad Babur meninggalkan kota Samarkand menuju benteng Anjidan. Namun Sultan Ahmad Tambal menyatakan mundur dari peperangan. Kemudian Sultan Ahmad Tambal melarikan diri ke kota Ausgin. Setelah mampu meredakan masalah yang ada di kota Fargana, Zahiruddin Muhammad Babur kembali ke kota Samarkand. Namun sayang di kota Samarkand juga sedang terjadi pemberontakan. Kemudian berkat bantuan dari Ismail I, raja dari dinasti Safawi, Zahiruddin Muhammad Babur dapat menaklukkan kota Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Setelah berhasil menguasai kota Samarkand, Babur pergi mengembara, dan di tengah pengembaraannya ia bertemu dengan Amir Muhammad Bakar, yaitu di kota Tirmiz, yang menyarankan agar Babur untuk pergi ke kota Kabul yang berada di negara Afghanistan. Pada tahun 1501, Raja Kabul yaitu Ulugh Beg meninggal dunia dan menyerahkan tahta kerajaan kepada anaknya, yaitu Abdur Razak Mirza. Namun Zikir Beg berupaya untuk menentang pemerintahannya. Kemudian Zikir Beg dibunuh oleh Abdur Razak Mirza. Hal ini memicu terjadi pemberontakan selanjutnya. Di sisi lain, negara tetangga yang diperintah oleh Zunun Beg, Argun, melalui putra bungsunya yaitu Muhammad Mukim, menyerang Kabul dengan pasukan Hazara dan memaksa Abdur Razak untuk mencari perlindungan di antara orang-orang Afghanistan. Setelah berhasil menduduki kota Kabul tahun 1504, Babur berbaris di sepanjang jalan Peshawar Atok, melewati Khaybar dan menyeberangi sungai Indus. Setelah melakukan beberapa diskusi, pada bulan September tahun 1507, ia memutuskan untuk berbaris ke arah Hindustan. Pada saat itu, Ibrahim Lodi, sang penguasa India, sedang dilanda krisis, sehingga stabilitas pemerintahan menjadi kacau. Pada tahun 1525 Masehi, Zahiruddin Muhammad Babur berhasil menguasai Punjab dengan ibu kotanya Lahore. Setelah itu, ia memimpin tentaranya menuju New Delhi. Pada tanggal 21 April tahun 1526 Masehi, terjadilah pertempuran yang dahsyat di Panipat antara pasukan Zahiruddin Muhammad Babur dan pasukan Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi beserta ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran itu. Zahiruddin Muhammad Babur memasuki kota Delhi sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahannya di sana. Dengan demikian, berdirilah kerajaan Mughal di negeri India. Garis silsilah Zahiruddin Muhammad Babur berasal dari sebuah ranting kecil dari pohon besar yang muncul di Asia Tengah dan dinisbatkan kepada Raja Timur, yaitu Timur Leng. Sebagai seorang anak laki-laki, dia sadar tentang kemunduran kerajaan Timur di Asia Tengah yang kembali kacau ketika para panglima-panglima mereka saling berperang. Zahiruddin Muhammad Babur merupakan orang yang sangat berani dan juga ambisius. Dia mengklaim kembali peninggalan Timur dan mengembalikan kemasyhuran nama kota Samarkand. Dalam beberapa kejadian, dia gagal dalam merebut Samarkand dan setelah itu berhasil menundukkan kota Kabul. Zahiruddin Muhammad Babur datang dari Asia Tengah bukan sebagai seorang babur yang bertekad untuk merampas dan juga menjarah. Akan tetapi dengan ide-ide yang kuat tentang peradaban, arsitektur, dan administrasi, dia datang dengan tradisi kebudayaan yang kaya, suatu pengetahuan yang merupakan bagian dari salah satu peradaban yang paling gemilang pada masa itu. Masa pemerintahan Babur pada awal kekuasaannya
Zahiruddin Muhammad Babur masih mendapat rintangan dari berbagai umat Hindu dan para pengikut setia dari dinasti Lodi. Dalam upaya untuk mengusir umat Islam dari tanah India dan menetapkan aturan Hindu di India, pasukan Hindu bersatu di bawah Rana Sangram yang merupakan penguasa dari Rajput. Rana Sangram adalah penguasa Hindu yang lebih terkenal dengan panggilan Rana Sang. Semua orang non-muslim bergabung dengan mereka. Rana Sanga berhasil merekrut 120 orang komandan pasukan dengan 80.000 orang serdadu berkuda dan 500 serdadu bergajah yang siaga untuk bertempur. Pertempuran terjadi di kota Hauna, dekat dengan kota Agra. Pada 16 Maret tahun 1527 Masehi, Rajput bertempur dengan gagah berani. Namun, Zahiruddin Muhammad Babur memperoleh kemenangan dari Raja Sanga. Dalam rangka memperingati kemenangan, Zahiruddin Muhammad Babur mengganti nama tempat pertempuran dengan nama Fatehpur Sikri, yang artinya tempat kemenangan. Setelah Rajput dapat dikalahkan oleh Babur, ia berlindung di benteng Chanderi. Babur mengejar Rajput dan mengambil alih benteng Chanderi. Dengan kemenangan ini, dinasti Mughal sepenuhnya dapat merendahkan kebanggaan Rajput dan impian mereka mendirikan Raja Hindu tidak bisa terwujud. Sementara itu, sisa-sisa bangsawan Afgan masih ada yang setia kepada keluarga Lodi. Orang-orang Afgan ini berjuang mati-matian dalam upaya untuk merebut kembali kekuasaan. Mereka mengangkat adik kandung Ibrahim yaitu Muhammad untuk menjadi sultan. Dinasti Lodi berusaha bangkit kembali menentang pemerintahan Zahiruddin Muhammad Babur dengan pimpinan baru yaitu Muhammad Lodi. Pada pertempuran di dekat Gogra, Zahiruddin Muhammad Babur dapat menumpas kekuatan Lodi pada tahun 1529 Masehi. Dengan kemenangan itu, maka semakin mantaplah kekuasaan Babur di pusat kota India, sehingga kerajaan Mughal telah berdiri dengan aman. Namun hanya setahun kemudian, Zahiruddin Muhammad Babur meninggal dunia. Babur meninggal dunia di kota Agra pada 26 Desember tahun 1530 Masehi, pada usia 48 tahun. Kekuasaannya di India berlangsung selama kurang dari 4 tahun. Selama periode ini, ia harus berjuang 3 pertempuran utama, sesuai dengan namanya, yaitu Zahiruddin Muhammad Babur, yaitu seekor harimau di antara manusia, yang sangat gigih, memimpin kehidupan dengan luar biasa, penuh petualangan dan juga prestasi yang sangat luar biasa. Dia bukan hanya seorang jenderal terampil, ia juga seorang penyair, sarjana, dan juga seniman. Sesuai dengan permintaannya, jasadnya dibawa ke kota Kabul untuk juga dimakamkan. Pernikahan Zahiruddin Muhammad Babur dengan Maham Begum di kota Herat pada tahun 1506 Masehi melahirkan anak yang bernama Nasiruddin Humayun. Nah, Humayun inilah yang kelak akan meneruskan tahta kerajaan dinasti Mughal selanjutnya setelah Zahiruddin Muhammad Babur meninggal dunia. Demikian sejarah singkat tentang Sultan Zahiruddin Muhammad Babur. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.